Oke, assalamualaikum kembali lagi dengan kita. Ya, perkenalan dulu. Nah, ini adalah channel Football Partner. Football Partner itu cuma bahas-bahas fans-fans sepak bola. Ya, dengan saya Iqbal, samping saya. Saya Iksan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang final UCL. Menurut pendapat Anda siapa, Mas? Ya, PSG atau Inter? sebenarnya dua-duanya itu memiliki kemungkinan untuk menang itu hampir setara ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih mendukung Inter untuk menang. Untuk positioning Inter mungkin Anda tahu? Gimana ya? PSG itu hampir memiliki penyerang yang sangat sangat klinikal. Itu ada Dembele, Kvaratskhelia, itu hanya dua yang sudah terkenal. Tetapi Inter sendiri juga punya beberapa keunggulan di bidang lain, seperti di bagian kiper yang Jan Sommer itu memang Donnarumma memang bukanlah kiper yang bisa dibandingkan lah. Kalau menurut saya bagusan Jan Sommer dibanding Donnarumma gitu loh. Nah, ya itu ada beberapa keunggulan dari Inter khususnya di bagian belakang. Ya, kalau saya sih kayaknya PSG. Kayaknya PSG. Ya, kalau saya nggak tahu. Ya, saya suka permainannya sekarang baru konsisten. Bagus. Posisinya juga bagus-bagusnya sekarang. Ini juga kalau umpamanya ini menang, ini juga akan jadi UCL pertamanya kalau nggak salah. Ya. UCL pertanyaan PSG itu. Ya harusnya semangat sih mereka. Kalau untuk PSG sendiri gimana? Menurut Anda? Ya harus dilihat sih itu si Vitinha itu di gelandang itu keren dia, keren banget dia. Saya tetap dukung Dembele. Dembele garis keras. Ya boleh lah. Itu positioning PSG itu berapa? Apa? Posisi. Formasi. Kalau formasinya saya malah berharap kalau PSG itu agak merubah formasinya di final nanti. Jadi nggak pakai yang biasanya itu loh. Mungkin Dembele dijadikan sayap dulu, terus yang nyerang diganti siapa itu kan bisa dirotasi sebenarnya yang kalau PSG, karena emang nggak punya true striker. PSG sekarang nggak punya true striker. Dulu punya Mbappe, tapi kan emang Mbappe-nya agak sebenarnya di sayap Mbappe itu mainnya sayap ke kiri. Nggak striker itu loh. Jadi dari dulu emang nggak punya itu. Mungkin yang terakhir kali bisa saya ingat itu Ibrahimovic ya, itu sempat main di sana. Ya, kalau besok agak diganti karena ini musuhnya Inter kan. Inter itu pastinya udah ada beberapa mempelajari lah beberapa permainan PSG. Saya pasti itu Inzaghi pasti sudah lihat 1-2 permainan lah dari mereka. Nah, untuk yang Inter itu saya juga khawatir karena kalau tidak salah itu Martinez itu sedang cedera. Oh, gitu. Lagi cedera sekarang. Ya posisinya. Ya, masih bisa main. Martinez masih bisa, tapi mainnya itu belum bisa inform. Ya, sebentar. Kalau kita lihat dari segi back mungkin siapa menurut Anda yang terbaik antara dua ini besok? Ya lah. Inter. Bastoni, Pavard sama situ Di Virgil itu emang gila. Tapi terus ada wingbacknya itu yang Dumfries. Sebentar tapi emang saya akui kalau belakangnya Inter tuh nggak bisa diterobos. Ya kemarin aja lihat pertandingan Barca tuh banyak kan Lamine Yamal juga nggak bisa menerobos pertahanan. Sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi hampir kalau ketobros itu pun ada Jan Sommer di belakangnya Mas. Benar. Sebenarnya bisa diterobos kalau emang jago. Lamine Yamal itu kemarin kalau nggak salah hampir kalau semua driblan Lamine Yamal itu nggak ada yang gagal kalau nggak salah. Saya lihat ada sekarang lagi on fire. Ya Lamine ya emang sih Barcelona itu menang liga. Sekarang dan menurut saya kanan itu salah. Kalau enggak ya Tiga salah tuh. Salah sama Lamine Yamal ya. Kalau yang on fire. Yang sekarang bagus itu salah Lamine Yamal. Tapi Liverpool
Saya dukung Liverpool. lihat Liverpool Madrid puasa dulu. ya gimana lah ya. Kasih Liverpool, Madrid, Barcelona itu klub-klub yang malah prediksinya bakalan menang itu malah gak ada di sini. Ada ya, mungkin kalau menurut saya itu lagi manajemennya. Real Madrid. Ya, karena masalah masalah cedera itu juga pengaruh. Rudiger ya itu cedera. Belakang sih kalau Real Madrid masalahnya banyak yang dari belakang, nggak ada back sayap, nggak ada. Ya tapi ambil TAA. TAA itu bisa besok tahun depan salah ya nutupin lah daripada pas. Kita kembali lagi untuk PSG. Mungkin siapa defender belakang yang on power lah, yang menjadi musuh Inter. Sebenarnya kalau PSG itu yang paling menonjol itu malah kipernya Donnarumma. Kalau yang Donnarumma. Oh iya, sekarang gila. Emang gila ya. Donnarumma memang baik, memang excellent lah dia. Dia itu bisa low shot. Jadi di bawah itu bisa ketangkep, di atas ketangkep, di sekitaran tangan kanan juga ketangkep. Itu yang sama di penalti juga ketangkep. Dia ahli kalau kiper. Kalau Mayan Sommer itu kan ada minusnya, ada itu pendek. Jadi umpamanya kalau jangkauannya panjang gitu loh, dia itu sering nggak ketangkep. Ya, gitu. Ya tapi gini, kalau menurutku sih kebanyakan besok kayaknya yang menang tuh Inter. Tapi saya juga PSG. Masalahnya kenapa? Inter tuh nggak ada pemain penyerangnya cuma ya itulah termasuk sedang bermasalah. Kurang. Tapi nek defense saya akui bagus sih defense. Mungkin kelebihannya itu. Tapi kalau PSG malah sebaliknya. Ya, penyerangnya bagus. Defendernya ya gitu lah. Ya kalau karena memang setiap klub itu punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Nah, itu sih. Ya apa itu? Kecuali malah yang menarik itu menurut saya itu yang kemarin, yang Inter versus Barcelona. Nah, kita sudah sempat geser-geser itu kemarin sama Lamine Yamal dulu. Nah, Inter Barcelona itu lanjut tadi yang Lamine Yamal gimana? Nah, tadi kan membahas soal Inter Barcelona. Barcelona ini ya, Inter Barcelona yang leg kedua. Nah, hello, lama ini. Ya, pokoknya. Nah, ini yang pas statistik. Terus ini masa. Nah, ini. Nah, ini Inter menyajikan formasi 3-5-2. Ini yang Lautaro Martinez ini sempat terkena untuk gol yang penalti itu Lautaro Martinez sempat menjadi perdebatan itu sebenarnya. Kenapa? Ada beberapa. Loh, itu tidak penalti. Kalau saya sendiri menurut ada. Kalau sebenarnya itu aku setuju kalau itu penalti itu. Karena emang ya kakinya si Pau Kubarsi kalau nggak salah. Kubarsi kalau nggak salah itu nggak kena bola. Jadi kena kakinya Martinez. Nggak nonton ya pasti itu. Waduh, ini absolute masterpiece. Highlightnya. Bagus. Pokoknya yang bisa obrak-abrik pertahanan Inter Lamine Yamal. Kenapa si strikernya kok Ferran Torres enggak Lewandowski? Karena udah tua ya. kan masuk Lewandowski, masuk di di menit berapa itu kalau babak kedua. Emang udah tua aja itu. Enggak main full. Nah, itu formasi. Lah kemungkinan besar nanti itu internet itu masih menggunakan formasi sama, tapi ya mungkin belakangnya agak ganti. Jadi enggak pakai ya belakangnya ada ganti sama. Inter besok tuh parkir bis. mungkin ya. Dibeli itu kalau udah megang bola udah kayak Mbappe versi light. Ya kalau sama jadi tahun 2010 ya Inter parkir bis. Ya ya nggak apa-apa tau. Dulu Inter 2010 parkir bis menang.
Sekarang parkir bus lagi mungkin menang lagi ya, kita nggak tahu. Tapi gila sih. Saya respect sama Thuram. Gila. Kurang kemarin emang bagus agak lumayan. bagus. Tapi kayak saya tuh kurang suka karena ya mungkin headingnya yang digolkan itu long ball heading. Ya nggak apa-apa sih. Martinez sih Martinez sangar kemarin bagus Martinez. bagus. Walaupun ya gimana ya, nggak bisa main full 90 tapi ya tetap bagus mainnya. Oke, kita lihat sekarang yang PSG. Gimana? PSG. Ya kita ya dulu ya. Oke, sebentar ya guys. PSG leg kedua. Ya dong. Main terakhir. Arsenal. Nah, itu tuh pas musuh Arsenal. Aku belum lihat highlight kemarin. Tapi kayaknya tuh beberapa pertahanannya dipilih. Ya, itu kemarin kalau nggak salah cuma berapa kok nggak gol banyak kalau kemarin yang PSG Arsenal. Coba posisinya. Informasi. Cuma 3 golnya. Wah. Ini sebenarnya penguasaan bulannya itu yang menariknya itu menang Arsenal. tapi finishing. Tapi mungkin. Atau apa? Tapi kalah tembakan. Ya, kambakan ke gawang, tembakan shot on target. Sekarang kan Arsenal ya gimana ya, Arsenal itu nggak punya true striker masalahnya. Nggak punya yang klinikal. Katanya besok mau ambil Gyökeres, tapi kan kita nggak tahu. Kita lihat di bawahnya kemarin. Ini yang susunan pemainnya. Nah ini Donnarumma, Hakimi, Marquinhos. Saya tuh entah kenapa, walaupun tim saya kebantai itu, ini loh, nasi membuat pusing pikiran orang. Respect. Ya gimana ya? Kayaknya kemarin nggak main kan Rice kemarin sama PSG. Main. Kurang tahu juga ya. Main. Udah lihat. Yang kuning. Kuning ya lupa. Aku nggak nonton masalahnya. Aku nonton highlightnya yang ini. Kalau PSG-nya itu, lah ini loh. Ini kan kemarin Barcola main duluan di depan, jadi nggak pakai Dembele. Tetap 4-3-3 ya informasinya. 4-3-3. Kayaknya prediksi besok loh. Nah besok itu semoganya diganti gitu loh. Diganti. Awalnya mungkin Dembele dulu, terus dimasukin Barcola juga lumayan. Dia bowler lah kalau tapi saya. Nomor 17 ini yang Vitinha ini. Fabian Ruiz sama Neves. Itu trio sekarang trio PSG. Menurut saya itu gelandang terbaik nomor 2 lah kalau di UCL sekarang ini. Setelah miliknya Barcelona. Itu gelandang terbaik nomor 2 itu yaitu Vitinha, João Neves sama Fabian Ruiz. Ya, itulah. Ya mungkin itu saja ya. Nah, kalau prediksi ya. Skor. Sekarang prediksi. Waduh, skor. Ayo. Apa bisa mungkin adu penalti atau gimana? Menurut Anda, ini agak masih 50-50 kalau saya. Gimana ya? 50% bisa di Inter, tapi 50% juga bisa di PSG. Kalau gitu adu penalti dong. Nah, itu. Menurut saya malah bisa adu penalti. Tapi kalau adu penalti, kemungkinan besar kalau adu penalti PSG yang menang. Karena kipernya Donnarumma. Kipernya Donnarumma. Jago dia. Yang Sommer itu kalau umpamanya si Dembele atau siapa di Barcola, Kvaratskhelia kan jago juga penalti. Ya. Itu bisa sampai di pojok. Itu nggak ketangkep dia. Dia pendek. Yang Sommer pendek, cuma 180-an dia. Iya. Ya, kalau Donnarumma 190. 90 ke atas. Lupa, ya sekarang 90. Nah, itu ya gimana ya? Kalau tinggi itu mengaruh kalau penalti. Kalau saya kayaknya enggak tahu. Kalau saya malah terus ya kalau PSG itu lebih banyak yang bisa penyerangnya. Jadi ada lebih banyak yang bisa nendang. Itu siapa tuh? Barcola, Doué, Kvaratskhelia. Itu Vitinha juga bagus lumayan. Karena saya itu suka kalau
sepak bola tuh klub yang enggak cuma defense, Bertahan itu. tapi serangan terus. Attack-nya bagus. Ya, tapi kan belum tentu menang. Ya, Tapi kan kalau menyerang kelemahannya belum tentu itu. menang. Nah, itu kemarin apa itu? Barcelona lawan Inter Milan yang kemarin itu yang baru dibahas itu banyak nyerang Barcelona ya kalah. Karena ya back itu Ya, karena ya masih pengaruh. terkadang permainan cantik tidak menimbulkan kemenangan. Iya. Terkadang ya gitulah. Ya itu sih kalau nah, Ya, terus berapa prediksi langsung aja to the point. kalau penalti itu berapa ya? Paling berapa ya? Jan Sommer save 1, Donnarumma save 2. Ya itu sih sekitaran gitu sih. Itu menurut Anda? Ya, Jan Sommer save 1, Donnarumma save 2. Jujur kalau saya masih bingung nih. Berapa? Tapi kalau seumpama penalti tetap kayaknya PSG. Tetap kemungkinan besar, tapi nggak tahu. Siapa tahu kan sekarang apa kipernya Inter siapa? Jan Sommer. Ya, Jan Sommer bisa nge-save. Bisa sih, kayaknya bisa kalau Jan Sommer. Jan Sommer itu refleksnya bagus. Jadinya kalau umpamanya cuma refleks itu loh, itu bagus Jan Sommer gitu. Dari rumah juga bagus, tapi ya dua-duanya memang profesional sih. Profesional ya pasti bagus. Tapi Jan Sommer itu excellent lah kalau soal refleks. Jadi umpamanya udah dekat itu ditendang dari dekat itu masih bisa gerak tubuhnya. Nah, cumanya itu ya pendek. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ya, mungkin prediksi berapa? Donnarumma selamatin 2, Jan Sommer selamatin 1. Berarti 4 berapa loh kalau penalti itu? 5 kali tendangan, jadinya 3-2. Segitu aja video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next time.